Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Dan bagaimanapun kita berusaha menghindari dari kematian, kematian pasti akan menemukan kita. Karena itu, dalam masalah kematian ini bukan ditakuti, tapi kematian ini harus disambut dengan kesiapan diri. Artinya amun kita takutan, ya jagaran mati juga. Lebih baik kita menyiapkan diri bagaimana ketika kematian itu datang, kita sudah siap. Kita sudah siap. Karena apa yang kita perbuat di alam dunia ini akan ada pertanggungjawaban. Akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Tinggal kita menyiapkan jawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Kita siapkan jawaban sebagai bukti pertanggungjawaban kita atas apa yang telah kita kerjakan dan kita lakukan selama hidup di dunia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati itu ada matinya husnul khatimah, ada mati su'ul khatimah. Orang yang mati husnul khatimah artinya dia mati membawa iman dan membawa Islam. Orang yang mati su'ul khatimah, matinya dalam keadaan maksiat, matinya dalam keadaan menggawi dosa, dan kemungkinan besar ada di antara orang-orang yang ketika mati imannya dicabut oleh Allah, Islamnya dicabut dari Allah. Ini yang kita khawatirkan, mati su'ul khatimah, mati dicabut iman, mati keluar dari agama Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beberapa kali, bahkan sering kali mengingatkan kita tentang kematian. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyambut kematian itu. Rasulullah pun menjelaskan ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dan Rasulullah pun menyebutkan ciri-ciri tentang orang yang mati dalam keadaan dicabut imannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau, disebutkan oleh baginda Nabi bahwa ciri-ciri orang matinya itu husnul khatimah ada 3. Yang pertama, dahi bepaluhan. Ini nampak ketiga tanda ini bagi orang yang sudah wafat, bagi orang yang sudah meninggal dunia, nampak nang 3 ini atau salah satu dari nang 3 ini. Jadi kadang mesti ketiga-tiganya ada. Salah satunya pun kalau ada pada keluarga kita, kita mesti bersyukur kepada Allah karena rahmat Allah sedang meliputi, sedang turun kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu. Jadi yang pertama, rashul jabin, dahinya bepaluhan.
Dan ini yang diminta oleh para wali-wali. Wakhtim bi ahsan khitam idza danal insiram bahana hinul himam wa zada rashhul jabin. Sudahi kami dengan sepaling baik kesudahan. Idza danal insiram, apabila telah dekat kematian. Wahana hinul himam, dan telah sampai waktu perpisahan. Wazada rashul jabin, dan bertambah dahi-dahi yang berpaluhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tandanya itu adalah dam'ul ain, matanya bebenyuan. Kenapa mati bebenyuan mata? Karena kegembiraan. Dan meluapkan kegembiraan itu tidak ada kemampuan. Akhirnya kegembiraan itu, luapan kegembiraan itu ke penglihatan. Penglihatan itu bebenyuan, mata itu bebenyuan. Kenapa gembira? Karena di antara kita umat Rasulullah ada yang melihat surganya Allah. Ada yang melihat surganya Allah ketika hendak mati, sehingga dia gembira. Jadi kadada sedih meninggalkan rumah nang harat, kadada sedih meninggalkan motor nang harat, kadada sedih meninggalkan harta, karena ini sudah diperlihatkan tempat kediamannya di surga. Kalau di dunia ini batu batanya dari tanah liat, kalau di surga itu batu batanya itu dari emas. Dari emas. Cor-corannya kadang koral kayak di dunia, Bang. Cor-corannya dari intan permata. Istana begitu megah, pelayan-pelayan siap. Kayak apa hendak sadih meninggalkan dunia nang ini, amun nang didatangi cagaren nyaman pada nang ada. Ini nama ulah sakit mati itu tak bayang kayak apa hartaku, kayak apa rumahku, kayak apa duitku. Akhirnya lalu sadih. Jadi artinya kalau orang nang beruntung itu dia diperlihatkan Tuhan surga, sehingga ketika meninggalkan dunia kada ada kesedihan lagi. Kayak apa sekira sebelum mati itu melihat surga. Sebelum mati itu melihat surga. Saya kira mati ini jangan sakit, jangan sengsara. Ibarat kita nih, nah, bagaimana diparingin ini rumah menyiwa dari kayu hapulang, pencarian sakit, sunyi hapulang. Lalu jurang ikam pindah ke Banjar, di Banjar tuh rumah beton, kendaraan ada, disiapakan orang toh, gaji larang, siap benar kita tuh. Kadada sedih meninggalkan paringin ini. Bahkan kita hendak lakas pindah ke Banjar. Karena di Banjar rumah beton, kendaraan disiapakan, baik roda 4, roda 2, gaji larang 100 juta sebulan. Misalnya diparingin, misalnya mencari 1 juta aja ngalih. Kayak apa hendak sedih meninggalkan paringin, amun nang di Banjar jagaran lebih nyaman. Nah ini gambaran orang-orang beriman ketika ia meninggalkan dunia, dia akan meninggalkan ini dunia dengan senyuman. Kayak apa saya kira melihat surga? Amalakan ini. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdih, subuhun quddus rabbul malaikati warruh, subhanal aliyyil a'la, subhanahu wa ta'ala.
Itu tasbih-tasbih langsung diajarkan Rasulullah. Bukan dari ulama, bukan dari aulia, tapi dari Rasulullah. Dalam kitab Khasaisu Ummatil Muhammadiyah atau Syarafu Ummatil Muhammadiyah, itu ada riwayat hadisnya. Dan membaca itu hanya sekali, tapi rutin setiap hari. Membaca itu sekali saja, tapi rutin setiap hari. Bila istiqamah mengamalkan itu, kada cagaran mati sebelum melihat tempat saurang di surga dengan kedua mata kepala. Cari pian amalan itu. Dalam kitab Puyudat ada amalan itu. Atau hendak kitabnya Khasaisu Ummatil Muhammadiyah, ada. Rugi pian bila kada mengamalkan itu. Hanya sekali sehari, fadilatnya kada cagaran mati sebelum melihat surga. Nyaman mati gena. Mati kada kau dihindari juga, kita pasti mati bang. Jadi kita ini tinggal menyiapkan diri aja, bukan lari dari kematian, tapi kita menyiapkan diri menyambut datangnya kematian itu. Ada di antara umat Rasulullah itu gembira karena sebab melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gembiranya karena melihat Rasulullah. Rasulullah datang kepadanya, Rasulullah menjemputnya. Sayyidi Al-Imam Ali bin Muhammad Habasyi ditanya, adakah sesuatu yang lebih daripada kenikmatan surga di dunia ini? Adakah sesuatu yang mengalahkan nikmatnya surga yang ada di dunia ini? Artinya yang ada sebelum kematian datang. Sebelum kematian datang itu dunia ngarannya. Napa-napa nang sebelum kematian itu dunia. Kita bagaimana di dunia nih? Adakah sesuatu yang lebih lezat daripada nikmatnya surga di akhirat? Ujar Habib Ali Al-Habasyi, ada. Yaitu melihat Rasulullah dengan dua mata kepala. Orang yang melihat Rasulullah dengan dua mata kepala, dia memperoleh kenikmatan yang lebih daripada lezatnya kenikmatan surga. Habib Ali Al-Habasyi ketika sidin diberi Allah anugerah melihat wajah indah Rasulullah, sidin minta lawan Allah agar dibutakan mata sidin. Kada lagi melihat nang lain, hanya melihat Rasulullah. Dan itu Allah kabulkan. Detik-detik menjelang sidin akhir hayat, Allah ambil kedua mata sidin. Jadi sidin selalu bersama Rasulullah, bahagia dengan Rasulullah. Kada hendak lagi memandang yang lain, kada hendak lagi memikirkan yang lain, hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Dan Habib Ali Al-Habasyi memberikan wirid agar kita sebelum mati berdapat Rasulullah. Ini dari Habib Ali Al-Habasyi, yaitu dengan mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja amalannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 120.000 seumur hidup. 120.000 seumur hidup.
baca itu. Jadi bila kita kaum amalkan itu sehari 100 kali, sehari 100 kali, sebulan 3.000, 10 bulan 30.000, 20 bulan 60.000, 30 bulan 90.000, 40 bulan 120.000, 40 bulan. Ada sampai 4 tahun. Mudahan berumur. Kau mah bisakan amalan itu. Itu kalau 100 kali aja sehari. Dan orang nama amalakan itu 100 kali sehari. Itu hari kiamat kena ujar Nabi, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Karena hari kiamat dia dihalau ke padang mahsyar, wajahnya itu indah bagaikan purnama, bercahaya. Karena kita ini dibangkit dari kubur kada mesti awak nang kaya ini. Tergantung sifat, tergantung tabiat. Ada nang dibangkit dari kubur itu tubuhnya berubah jadi anjing. Ada nang berubah jadi babi. Ada nang dihalau ke padang mahsyar jadi warik. Ada. Tergantung sifat. Bilanya sifat babi kena dasar jadi babi itu karena dibangkit hari kiamat. Bila sifat warik jadi warik toh. Nah pengerang warik toh kuluh. Coba aja warik toh. Beri pisang tangan sebuting, beri pulang tangan sebuting, beri pulang berarti sebuting, beri pulang berarti sebuting pulang. Dijulungi kuluh, nah diregapnya semua. Nya ada hendak beberian ke lain, nya aja surangan. Jadi orang-orang kuluh tuh jadi warik kena. Amun orang ma'amalakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada cagaran jadi warik, Bang. Ada cagaran jadi babi, ada cagaran jadi binatang, bahkan dia tampil kena dengan wajah indah laksana bulan purnama. Tarang. Tapi tarang itu kadang menyakiti mata melihatnya, memandangnya. Bahkan senang orang maitihi, nyaman. Itu amalakan itu. Kita ini sudah umur berapa? Melihat di TV itu siapa anumnya artis mati. Vanessa Angel. Ada tuh bujuran bungas orangnya sugih mati juga sekalinya. Kalau aku bungas kan aja mati malaikat teh kada kau disuguk-suguk nih tuh. Melihat orang mati nang kayak itu tuh nah, maka kematiannya tragis benar tuh. Bukan apa-apa, Bang. Kita ini nama memikirkan diri kita juga, kita cagaran mati juga. Kita cagaran mati. Nah kayak apa mati kita saya kira nyaman toh. Karena malaikat maut ni kada ini tatuha dahulu kan mati kada. Ini tak anom bedudi mati kada juga. Ada tahu tuha anom kakanakan orang tuha, ada tahu ini bila gilirannya sampai mati toh. Jadi siapakan diri kita nih. Amalakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 120.000 saumur hidup. Saumur hidup. Yang ketiga ciri mati beuntung nito hidungnya bemancung. Hidungnya bemancung.
biarnya fisik ha. Tapi begitu mati hidungnya pindah bermancung. Nah, itu orang mati nyaman itu. Mati nyaman. Mati dalam rahmat Tuhan. Ada juga ciri mati suul khatimah. 3 juga. Yang pertama mengaruh. Sakitan do pengaruhnya kayak nang sapi disembelih ha. Kenapa mati sakit mati itu tadi bang dah mikirakan kayak apa rumahku, kayak apa hartaku, kayak apa duitku, kayak apa biniku, cegeran diambil bini orang. Ini sakit hatinya. Ini orang kesayangan di harta tuh. Hendak tulah ke banjarnya ngalihan pasan kiri kanan rumahku juga akanlah. Gelisah. Ini orang kayak apa pun mati. Udah nyaman tuh bang. Mati sakit. Yang kedua, orang nang mati suul khatimah itu cirinya mulut babuihan. Babuih mulut babuih nah. Babuih. Ini cirinya babuih lain warga penyakit. Penyakit itu liur narai juga, tapi biasanya bila mati beriman dasar nampak. Tapi lah bila kita melihat orang-orang ciri ada nang kaya ini jangan diseberakan. Kufu an masawi mautakum. Tutup mulut kalian daripada menyebut kejelekan orang mati dari kalian. Itunya sudah bertamu Allah mempertanggungjawaban perbuatannya sudah kita cukup ngit melihat jangan disebar. Kita ni kada bila orang mati jadi hantu sealamanan tahu. Mau yang orang kita sambati kejelikan si anu mati jadi hantu, si anu bergerak tangannya, si anu jahan. Ya kalau di kampung itu kalau. Padahal ada bule itu. Tamunya kena malam. Nah, yang ketiga nih, kulit bakusam. Kulit behirang. Amun nontak anak kajian apa kulit besisik. Ubahlah. 3 macam itu nampak juga bila orang itu mati suul khatimah. Jadi 2 pilihan, hendak mati husnul khatimah, hendak mati suul khatimah. Nang paling mengakibatkan kita mati suul khatimah adalah suudzon, sangka buruk. Nah ini harus sampaikan. Sangka buruk. Sangka buruk itu ada terbagi 2. Sangka buruk lawan Allah, sangka buruk lawan makhluk Allah. Ini 2 macam nih, 2 ini nah. Sangka buruk lawan Allah, sangka buruk lawan makhluk Allah. Yang terbanyak mengakibatkan orang matinya dicabut iman. Matinya suul khatimah. Sangka buruk lawan Allah, ragu-ragu lawan Allah Ta'ala. Wah aku juga yakin Allah Ta'ala. Muntung. Tapi kelakuan ada yakin Allah Ta'ala. Ada yakin lawan Allah Ta'ala nang memberi rezeki. Nah itu bercari siang malam. Hukum-hukum Allah dilanggar, kada tahu halal haram nang panting duit, nang panting berhujung, nang panting aku beruntung, kada tahu halal, kada tahu haram,
ranjah berait. Ini orang sangka buruk lan Allah Ta'ala. Kada yakin bahwa Allah yang memberi rezeki. Ada yakinan Allah Ta'ala. Banyaknya orang yang kada sincarian, kada berusahaan, hidupnya nyaman pada orang yang berusaha. Banyaknya orang yang kada becari, kada tulak ke pasar, di rumah aja, alahan pada nang buka toko sehari semalaman itu hidupnya. Ini bukti dari Allah sudah bahwa rezeki itu urusanku ja Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari binatang melata, tidak ada dari makhluk yang melata di bumi melainkan atas Allah rezekinya. Ragu-ragu lah kita. Ragu-ragu aja lah. Allah Ta'ala rezekinya aja. Manusia itu ada di andaki Tuhan, ada di makam tajrid, ada di makam asbab. Tapi kedua makam itu tetap Allah. Allah yang memberi rezeki. Orang yang di makam asbab becarinya, dia mesti punya keyakinan bahwa aku nih becari, tetap punya keyakinan Allah yang memberi rezekinya. Adapun usahanya cuma sebab aja. Cuma sebab. Sedikit-dikit usaha itu kadang mendatangkan rezeki lawan kita. Bila memang rezeki kita hari ini sekian, seandainya kita di rumah, datang rezeki itu lawan kita. Kita harus punya keyakinan yang kayak itu. Tapi karena kita dianak di makam asbab, itulah kayak ke pasar, buka toko. Tapi kita kada beingkut lawan usaha. Kita berpegang lawan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Nah, bila sudah beingkut lawan Allah Ta'ala, payukah, kadakah, kita kada sakit hati. Karena inilah rezekiku. Seapa Tuhan mendatangkan rezeki, saitu rezeki kita syukuri. Ada mau sakit hati itu. Amun beingkut lawan Allah. Amun orang beingkut lawan usaha, merasa seorang berusaha nih lapah, ada sin majuan juga, sakit hati itu. Ada seorang berusaha nih, dihiga berusaha sama lawan seorang, atau mungkin toko ganal seorang, barang lengkap seorang. Tapi nang dihiga di toko menyiwaja barang napa sedikit. Tapi orang datang ke situ bertutukar. Kadang-kadang nang dihiga toko nih mambil barang ke seorang. Nah, nang menggerakkan hati orang itu na bertutukar kahiga toko kita aja. Itu siapa nih toh? Allah Ta'ala toh. Amun kita kada memandang nang kaya itu bisa hiri kena. Bisa hiri lalu bersangka-sangka. Napa tuh kok pina sunyin nih? Dipambencikan nih. Napa tuh kok ni kaderamin nih? Mau saya anu tuh mandaki pembenci di tuh kok nih. Ada bulih nih toh. Seorang dulu introspeksi diri, periksa. Jangan bededesan sangka buruk lawan makhluk. Menyangka orang lah mandak pembenci, menyangka orang lah mandak anu. Kaina dulu itu. Hati-hati masalah sangka-sangka ini. Itu akibatnya su'ul khatimah, karena mati dicabut iman, karena ancamannya. Kita nang banding berpegang lawan Allah. Orang-orang yang di makam tajrid nang kada sincarian, itu secara zahir memang kada becarinya. Karena memang ada ke pasar,
kada buka toko, tapi nya secara batin berusaha. Dan kebanyakan yang menyugihakan tuh usaha batin. Apalagi kalau didukung dengan usaha zahir. Pian diandaki Tuhan di makam usaha, di makam asbab. Pian dukung dengan usaha batin, lakas tuh. Usaha batin yang paling hebat Pak, tawakal lawan Tuhan, beingkut hati lawan Tuhan. Kada lawan usaha. Dan yang mendukung untuk kita tawakal itu amalannya ada. Dari Nabi juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Itu orang-orang yang berusaha nih tuh, amalakan nih tuh baik nih tuh. Nang kada berusaha baik juga. Cuman nang saya kira jangan ikuti usaha tuh nah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mencukupi lawan kami Allah. Wa ni'mal wakil, sepaling baik nang memelihara Allah. Sepaling baik orang nang disarahi segala perkara Allah. Nah, sambil resapi makna kalimat nang itu, magin pian balantak hati lawan Allah, magin tacurah anugerah Allah datang kepada sampian. Ini kita ni dasar kurang pasrah lawan Tuhan. Kita ni lebih tak ikuti usaha, lebih tak ikuti kepandaian diri, kehebatan diri, merasa seorang bisa bercari, merasa seorang bisa berulah macam-macam, merasa seorang bisa benigo macam-macam, merasa seorang harap promosi lewat online macam-macam. Kada sadar Allah nang memberikan rezeki itu, kada ingat di Allahnya, nang diingatakan kepintaran diri aja. Akhirnya apa? Ketika nang diinginkan tuh kada sukses, lalu sakit hati. Lalu sakit hati. Coba mulai awal tuh lawan Allah basarah. Balantak lawan Allah, bahantak diri lawan Allah Ta'ala aja. Nyaman tuh. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, ujar sahibul hikam. Siapa bercahaya permulaannya akan bercahaya juga pada kesudahannya. Bila mulai awal inya balantak hati baingkut lawan Allah, sampai ujung-ujungnya kainnya sukses. Berhasil tuh napa nang dicita-citakan tuh, napa nang dikehendaki itu. Asal baingkut lawan Allah. Nah ini sangka buruk tuh Bang. Sangka buruk tuh nanti buangin nah. Jangan lagi sangka buruk lawan diurang. Lawan Allah Ta'ala. Ya juga Allah Ta'ala nang beri aku rezeki nang kayak nenek. Sakit bener hidup. Maka hutang banyak. Getalan meracap. Akhirnya itu siksa hidup. Sudahnya lawan diurang, ada kisah sangka buruknya. Jadi bila pian kawa membawahi sangka buruk, insya Allah su'ul khatimah itu akan Allah hindarkan dari kita. Akan Allah jauhkan dari kita. Sehingga kita akan meninggal dalam keadaan bahagia, dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Dan itu harapan kita, keinginan kita, permohonan kita lawan Allah. Mudahan kita berataan dan keluarga kita mati beriman, mati husnul khatimah. Dan kalau bisa, kalau kawa, mudah-mudahan ketika meninggal tuh Rasulullah nang datang menjemput kita. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi wa alihi.